Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa hadir untuk sosialisasi ya, program bahasa Arab yang insya Allah akan kita jalankan. Jadi eh, nggak tahu ini santri-santri lama, santri-santri baru. Ini yang ikut santri-santri lama pas santri-santri baru. Kalau yang santri-santri lama berarti nanti murojaah ya, kita mengulang. Kalau santri-santri baru berarti kita belajar materi yang baru. Jadi program bahasa Arab ini sebenarnya sudah kita jalankan satu semester kemarin. Kurang lah, satu semester kurang 3 pertemuan kalau nggak salah saya. Kalau 3 pertemuan itu selesai itu kita udah ujian. Tapi gara-gara pandemi COVID pada waktu itu sehingga kita berhenti karena nggak ini nggak apa namanya nggak ada fasilitas seperti yang sekarang ya. Artinya Zoom dan yang lain-lain itu belum sebanyak atau sebaik sekarang. Makanya sempat berhenti ya. Tapi insya Allah ke depannya kalau memang nanti ini ada fasilitas Zoom, ada hybrid dan juga yang lain, maka menurut saya tidak ada alasan untuk tidak memahami materi. Karena materi nanti akan diposting, direkam, kita bisa melihatnya, kita bisa membacanya, kita bisa memurojaahnya, sehingga nggak seperti dulu mungkin keadaannya. Dulu kita masih terbatas banget lah. Jadi kita nggak ada Zoom, nggak ada macam-macam seperti ini. Dan mungkin kalaupun ada pada waktu itu kita belum terbiasa. Ya, sekarang kan kita udah majelis Zoomia semuanya ini sekarang. Ya. Jadi kita mungkin udah sangat lebih terbiasa daripada sebelum-sebelumnya. Makanya saya berharap kita bisa mengikuti program bahasa Arab ini dengan sebaik mungkin. Nah, terkait tentang masalah programnya, insya Allah program kita kelihatan ya, kurang gede. Program bahasa Arab, kelihatan kan? Jadi program bahasa Arab ini kita nggak bikin ya, program bahasa Arab ini kita nggak bikinnya itu kayak ngaji itu ya, kayak ngaji siang yang nggak ini, nggak ada kurikulum lah bahasanya. Kita pengen program bahasa Arab ini waktunya jelas, target belajarnya jelas, sehingga kita bisa mengikutinya dengan step by stepnya. Step by stepnya itu kita bisa ikuti dengan baik. Nah, saya kemarin sudah mempresentasikan ini sebenarnya di pertemuan pertama bahasa Arab, tapi ketika nanti ada teman-teman yang baru, biar lebih mengerti lagi nanti bahasa Arab kita ini programnya bagaimana. Yang pertama, program kita ini insya Allah kita akan ada 3 semester. Nah,
Nah, makanya saya baru mau ngomong itu. Sekarang sudah tidak ada alasan untuk tidak selesai. Iya, 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 iya. Semoga sampai selesai nggak pindah. Insya Allah targetnya itu 3 semester. Dan di 3 semester ini kita akan bagi satu semesternya kita akan belajar nahwu. Kemudian semester keduanya kita akan eh, semester kedua kita akan belajar sorof. Kemudian yang ketiganya kita akan praktek baca kitab. Ya. Dan program kemarin, alhamdulillah, saya bisa membanggakan 2 orang. Selesai sampai di 3 tahap ini. Yang pertama adalah Pak Wing, yang sekarang pindah ke kantor pusat. Jadi sebenarnya ini sedikit bocoran. Jadi waktu program kemarin itu berhenti di KPU, Pak Wing dan teman-teman berinisiatif untuk melanjutkan. Ya kan? Sayangnya Pak Supri nggak diajak, ya kan? Pak Nopri juga mungkin nggak tahu, ya kan? Karena kita nggak pakai DKM Baitul Taubah, kita pakai nama masjidnya Pak Wing, ya. Al Ihsan yang ada di Bekasi waktu itu. Dan alhamdulillah, ketika ingin lihat apa namanya perkembangannya, silahkan tanya Pak Karto. Pak Karto ini yang berhasil sama Pak Uwing, selesai, benar-benar selesai. Ya, ya. Antum akan kaget ketika Pak Karto baca hadis arba'in. Akan kaget sekali. Ya kan? Masya Allah. Makanya saya nggak ngerti beliau ini ngikut lagi ini ya mungkin murojaah saja. Masya Allah. Murojaah saja. Jadi Pak Karto sudah di level bisa mengikrab, bisa mentasrif, ya. Kemudian bisa melihat kata itu ada berapa kata, ada berapa kalimat, ya. Itu subhanallah. Ini rofa, apakah ini nasab, apakah ini jer, apakah ini jazm, subhanallah. Ya, saya tidak ini ya, tidak bohong tentang hal ini. Benar-benar beliau bisa. Ya, makanya kalau antum nanya apakah orang bea cukai bisa belajar baca kitab, saya katakan bisa. Buktinya siapa? Pak Wing sama Pak Karto. Udah itu saja. Saya nggak ini, saya nggak cuma teori, ya. Makanya dulu waktu saya ngajar antum program bahasa Arab, saya pernah ngomong seperti ini bahwa ketika saya dulu menghafal Quran, saya punya mimpi orang-orang itu bisa menghafal Quran tanpa di pesantren tahfiz Quran. Ya, itu karena zaman saya kecil, mungkin zaman Pak Nofri kecil, Pak Karto kecil, Pak Supri kecil, orang mau ngapal Quran itu harus ke Pati, ke Mbah Abdullah Pati, ya Pak Supri ya. Atau kalau nggak ke Pati, ke Demak, ya Mbah Ulin Demak, atau nggak ke Mojokerto, atau nggak ke pesantren-pesantren tahfiz yang ada. Nggak sembarangan dulu orang bisa ngapal. Kenapa? Karena keterbatasan dari SDM. Nggak semua orang mampu untuk apa namanya mengajar menghafal. Ya. Kemudian ketika saya kuliah waktu itu ada seseorang ketua masjid, ya, saya sebut namanya, semoga Allah memberikan beliau banyak pahala, Pak Sudaryono namanya. Dia ngontrak rumah pada waktu itu. Kemudian rumah itu dibuat basecampnya teman-teman mahasiswa, teman-teman kita yang mau ngapal Quran itu ditampung di situ, disuruh jadi imam masjid di situ, kemudian dikasih guru hafiz di situ. Alhamdulillah, ya, saya termasuk produk orang yang menghafal Quran tidak di pesantren tahfiz Quran. Walaupun saya juga pernah di Baitul Quran di Dr. Musratul Karim. Tapi
Saya ingin melihat, saya ingin punya cita-cita pada waktu itu gimana orang itu nggak perlu ke pesantren Quran tapi bisa ngapal Quran. Akhirnya alhamdulillah Baitul Taubah ini punya RTBC, Rumah Tahfiz Dia Juga. Luar biasa kan? Ada 6 cabang loh. Ya kan? Purwakarta, Manggis, ya, di Tanjung Duren, di Utan Kayu. Bayangin, ya, anak-anak kecil, anak-anak kita yang sekolah umum, sekolah SD, sekolah SMP bisa menghafal Quran. Dan saya berhasil membuktikannya. Kemarin kita sudah wisuda, Pak Nofri. 70 orang kita wisuda, selesai menghafal. Walaupun juz 30 ya, bukan 30 juz ya. Tapi paling tidak apa ya, menunjukkan bahwa bisa loh anak-anak sekolah tetap menghafal Quran. Nah, dulu ketika saya bikin program bahasa Arab ini sama Pak Robi Irfan waktu itu ketua divisi dakwahnya, saya juga punya apa bahasa saya, punya cita-cita atau punya impian bahwa orang bisa bahasa Arab tuh nggak usah pesantren gitu loh. Nggak usah mondok kayak saya 9 tahun. Saya mondok 9 tahun, Pak, Masya Allah. Ya, saya 3 tahun di pesantren Langitan. Di Kiai Abdullah Fakih Langitan di Wida. 7 tahun saya di pesantrennya Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Maimun. 7 tahun. Ya, hampir 10 tahun saya di pesantren. Habis itu kuliah S1 5 tahun saya. Kuliah S1. Harusnya 7 tahun kuliah S1 saya itu. Untuk dapat LC itu kita lumrahnya 7 tahun, tapi saya loncat jadi 5 tahun. Ya. Kemudian saya S2. Dan semua skripsi saya, tesis saya S2 itu bahasa Arab. Antum bayangin, gurunya ngajarnya pakai bahasa Arab, kitab yang kita bahas kurikulumnya pakai bahasa Arab, tulisan tesis saya juga bahasa Arab. Ya, 10 tahun, 19 tahun saya belajar. Sampai sekarang masih belum berhenti nih belajar, ya. Nah, saya pengen apa? Antum tuh nggak usah selevel saya sampai berpuluh-puluh tahun untuk menghabiskan waktu. Antum cukup ini, ikutin nih. 3 semester. Tuh, lihat. Ya kan? Semester pertama kita belajar nahwu, semester kedua belajar sorob, kemudian kita praktek baca kitab. Estimasi 1 semester itu kan 6 bulan, berarti 1 tahun 6 bulan. 1 tahun setengah. Ya. 1 tahun setengah. Gimana infaknya? Infaknya cukup antum seminggu menginfakkan waktu 1 jam. Seminggu. Nih. 1 jam seminggu. Sudah saya buktikan, sudah saya terapkan, dan berhasil. Ya, dan berhasil. Saya nggak main-main, dan berhasil. Ya, makanya saya ingin nanti di kita belajar nahwu, kita belajar sorob, kita belajar praktek baca kitab. Ya, ini nanti materinya jelas. Per pertemuan kita bahas apa. Alhamdulillah buku sudah ada. Saya buat sendiri bukunya, materinya, ringkasannya saya juga ada. Kemudian sorofnya juga ada, nanti baca kitabnya juga kita akan bimbing. Ya. Nah, makanya ketika kita bicara goal kita di 3 semester ini, kita goalnya adalah bisa baca kitab. Jangan hanya bisa ngomong bahasa Arab loh ya, karena itu ilmunya beda. Ini jangan salah sangka. Ya, kalau belajar baca kitab itu kita bisa baca kitab, bisa baca Quran, bisa baca hadis, bisa baca kitab-kitab karangan ulama yang berbahasa Arab tuh kita bisa memahaminya. Itu belajar baca kitab. Tapi kalau Bapak mau bisa ngomong bahasa Arab, ilmunya beda. Muhadasah. Apa bahasa Inggrisnya? Conversation ya. Nah, itu hiwar, betul, hiwar ya. Itu berbeda ilmunya ya. Dan jauh lebih susah
belajar baca kitab daripada hiwar. Karena antum urgensinya hiwar nggak ada. Kecuali Pak Karto istrinya orang Arab gitu kan, ada ini urgensinya hiwar ada. Atau atau Pak Supri sama mama ingin nikah sama perempuan Palestina atau kan, atau perempuan Suriah, mau menyelamatkan yang ada di sana Pak Supri, ada urgensinya. Kita belajar hiwarnya itu, muhadasahnya itu ada gitu ya. Jagoan dia ya. Tapi kalau urgensinya kita memahami Quran, memahami hadis, memahami kitabnya para ulama, maka saya kira cukup antum belajar ini. Ya, antum belajar ini. Makanya saya tadi ngomong, infakkan waktu antum. Ya, 1 minggu 1 jam saja. Makanya nggak ada apa bahasa kita ya, nggak ada alasan sebenarnya bagi antum untuk tidak bisa bahasa Arab sekarang. Antum nggak bisa hadir di majelis ini, di majelis offline-nya bisa online. Online-nya nggak hadir, bisa ngedenger YouTube rekamannya. Programnya sudah dibikin, yang ngajar Ustadz yang 19 tahun belajar bahasa Arab. Masya Allah. Antum bayangin nih, yang ngajar antum tuh Ustadz 19 tahun belajar bahasa Arab. Ya. Sehingga ketika iya, antum tuh kayak ini, kayak Harun Ar-Rasyid. Tahu nggak Harun Ar-Rasyid? Harun Ar-Rasyid itu khalifah, berkuasa, ya, nggak terlalu suka baca buku, tapi pengen jadi orang alim. Apa yang dia lakukan? Dia ngumpulin ulama-ulama, kemudian disuruh nulis kitab Al-Jami', kitab yang mengumpulkan semua ilmu. Bayangin. Kata Harun Ar-Rasyid, aku nggak selesai nih kalau kayak kalian seumur hidup menuntut ilmu ini. Udah kalian bikin kitab yang apa? Mengumpulkan semua ilmu. Nah, waktu itu dibikin kitab, dikumpulkan semua ilmu 30 jilid kata dia. Kepanjangan kurangi, kepanjangan kurangi, kepanjangan kurangi, ya. Sampai muncullah kitab namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya, kitab yang mencakup semua ilmu. Jadi apa ya? Antum bisa belajar 1,5 tahun bisa bahasa Arab itu dengan 1 minggu pertemuan. Kalau antum bisa, Ustaz, kalau kita pengen 1 tahun 6 bulan kita kurangi jadi setengah, bisa nggak Ustaz? Bisa, tapi 1 minggu harus 2 kali. Pilihannya seperti itu. Ya, karena ini pertemuannya sudah saya hitung. Ini pertemuannya sudah saya hitung. Kita butuh, kalau 1 tahun berarti berapa kali pertemuan? 1 semester. 1 semester berapa kali pertemuan? 1 semester kan 6. 6 kali 4. Berarti 24. Jadi ini 24 SKS, 24 SKS, 24 SKS. Ya. Ini kita Ustadz, saya pengen belajar nahunya nggak sampai 6 bulan. Kita pengen 3 bulan. Ayo, saya siap mengajar. Tapi 1 minggu 2 kali. Kan gitu kan? Gampang kan? Ustadz, saya pengen kurang lagi. Jangan 3 bulan, tapi dikurangi setengah lagi. 1 bulan setengah. Keren banget nih. Mau belajar nahu 1 bulan setengah. Ayo, tapi 1 minggu ketemu 3 kali. Tergantung dari 24 pertemuannya ini. Karena saya sudah hitung nahu itu belajar paling cepat. Ini 24 pertemuan. Sorob 24 pertemuan. Nanti baca kitab 24 pertemuan. 24 hadis nanti insya Allah kita baca. Ya, 24 hadis insya Allah nanti kita baca. Makanya program bahasa Arab ini kita akan bikin 3 semester. Targetnya kita bisa baca kitab, target kita. Kemudian rincian semesternya adalah nahwu 6 bulan, sorof 6 bulan, praktek baca kitab 6 bulan, dan 24 pertemuan per
satu semester. Ya, nanti ini kan saya akan rinci 24 ini pertemuan pertama tentang kata. Pertemuan kedua tanda-tanda isim. Pertemuan ketiga. Jadi semua lengkap. Ya. Semua lengkap, semua ada ininya. Semua ada apa? Semua ada materinya dan saya berharap nanti semua bisa mengikutinya dengan istiqomah. Ya. Kalau antum sudah ikut belajar ini 3 bulan, Pak antum ternyata sudah paham tapi antum tetap gak bisa baca kitab, salahin saya. Saya siap untuk disalahkan. Kenapa? Karena harusnya enggak gitu. Ya, harusnya enggak, harusnya bisa. Ya. Iya. Apa tadi? Apa? Tesis saya tentang itu. Ya. Tesis saya itu tuh Uqubatul Idam fil fiqh al-Islami wal qanun al-wad'i al-Indonesia. Hukuman mati ditinjau dari hukum Islam dan juga hukum pidana Indonesia. Itu tesis saya. Tapi bahasa Arab. Makanya ini sudah saya praktekkan alhamdulillah dan berhasil. Tinggal program ini akan kita insya Allah akan kita buat untuk teman-teman di sini yang istiqomah, yang sabar, niat wakaf waktu ya, wakaf waktu untuk Allah 1 minggu 1 jam. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mulai dengan nahwu dan juga dengan semester sebelumnya dengan sorob, kemudian baru kita nanti akan ada praktek baca kita. Baik, untuk mukadimah mungkin tidak usah terlalu lama-lama ya. Saya hanya berharap kita istiqomah, kita komitmen. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Tidak ada pengetahuan yang tidak bisa kita pelajari. Tinggal apakah kita serius untuk mendapatkan pengetahuan itu atau tidak serius ya. Kita untuk menaklukkan seorang hati perempuan saja harus modal coklat, harus modal bunga, harus modal waktu, harus modal nganterin. Masa kita mau bisa bahasa Arab tapi kita tidak menginfakkan waktu kita ya, dan tidak lama kan, 1 jam hanya waktu untuk satu minggu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Nahwu itu memahami kata, memahami kalimat, dan bagaimana menyusun suatu kalimat. Contoh, ada ini bahasa Arabnya meja apa? Meja apa bahasa Arabnya? Maktabun. Ini meja, maktab, meja. Ya. Ini apa? Bahasa Arabnya air apa? Ma'un. Ya. Kemudian kita mau ngomong air di atas meja. Jadi bahasa Arabnya al-ma'u alal ma'. Nah, bagaimana kita bisa keren nih. Wardiansa ini ngetes saya doang nih kayaknya dia. Ngetes doang. Ya. Memahami kata, ini kata ini kata ini, kemudian cara merangkainya itu disebut dengan nahwu. Ya, itu disebut dengan nahwu. Nah, kalau sorob itu kayak membuat perubahan kata. Itu sorob. Tapi kalau nahwu itu merangkai kata, kalau sorob itu mengerti perubahan kata. Hanya itu saja modalnya. Ustaz, apakah bahasa Arab semudah itu? Sebenarnya tidak. Kalau saya belajar ilmu sampai ke sastranya. Ada balaghah, ada arud, ya, ada ilmu badi, ada ilmu ma'ani. Gimana Ustaz contohnya? Belajar sastra, belajar saja. Kalau kita bikin kalimat tuh akhirannya yang roh semua. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi kan itu nggak ada urgensinya belajar sampai ke sastranya itu.
Ya kayak orang belajar bahasa Indonesia ngapain sampai bisa bikin pantun, bikin puisi. Ya sudah, yang penting kita paham bahasa Arabnya, kita bisa merangkai kata-katanya, atau kalau ketika ada rangkaian kata kita bisa menerjemahkannya, selesai. Dan itu tidak butuh waktu yang lama. Kenapa saya sampai 19 tahun belajar? Karena kita memahami bahasa Arab itu sampai di level yang paling sulit. Makanya kalau nahwu itu mengenal kata dan kalimat dan cara menyusunnya, kalau sorof cara merubah satu kata menjadi banyak kata. Ya, contoh nih Pak Karto, kata doroba Pak Karto, bisa jadi berapa kata Pak Karto? Jadi berapa? Doroba yadribu itu tuh. Doroba, jadi apa? Yadribu, bisa jadi dorban, bisa jadi dorib, bisa jadi madrub, bisa jadi idrib, bisa jadi latadrib, bisa jadi madribun. Nanti kalau kita robaikan, ayo. Doroba bisa menjadi doroba, yudorribu. Ya kan? Kalau kita rubah humasikan, jadi humasi. Tafa'ala. Fadorroba. Ya kan? Kalau kita sudasikan, istaf'ala. Istadroba. Jadi berapa kata ya? Nah, perubahan satu kata kepada kata yang lain ini namanya sorof. Kalau dalam bahasa Indonesia itu curi menjadi mencuri, dicuri. Nah, kayak gitu contohnya. Ya. Lari, melarikan, dilarikan. Pak Karto udah hatam tuh, semuanya udah hatam dia. Insya Allah. Saya pertanyaan lain, silakan. Cukup ya? Baik, kita tutup dengan kasratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Belum ikut.